Shalom, salam sejahtera buat kita semua, sahabat GKPS TV dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan, di mana kami boleh akan melanjutkan segala aktivitas kami di dalam kehidupan kami hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami mau menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi pelita, yang menjadi pedoman di dalam hidup kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami. Berfirmanlah Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini diambil dari Bilangan pasal yang ke-11 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Tetapi Musa berkata kepadanya, "Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka." Demikian firman Tuhan. Sahabat-sahabat GKPS TV dimanapun berada, untuk kita lebih memahami firman Tuhan pada saat ini, kita melihat dari kitab Bilangan secara keseluruhan. Ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan perjalanan bangsa Israel sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian. Kita tahu banyak sekali pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi di dalam perjalanan mereka. Bagaimana ungut-ungut, sungut-sungut bangsa Israel di dalam perjalanan kehidupan mereka menuju pada tanah perjanjian itu. Dan di sini juga kita boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat 29 ini, kita boleh melihat bagaimana Allah menyuruh Musa untuk memilih 70 tua-tua yang akan mendampingi dia untuk memimpin bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian. Di mana Allah mengetahui bahwa ketika ada orang yang bersama-sama dengan Musa, mendampingi Musa, maka itu akan membantu Musa di dalam menjalankan tugasnya untuk membawa bangsa Israel masuk kepada tanah perjanjian itu. Sehingga kalau kita melihat di pasal 24, kita boleh melihat bagaimana Musa menjalankan apa yang diutus oleh Tuhan, apa yang disuruh oleh Tuhan kepada Musa. Maka Musa memilih 70 tua-tua yang akan mendampinginya. Kemudian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik ketika kita melihat di dalam pasal ayatnya yang ke-26 dikatakan, masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Ayat 27 dikatakan, lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yusa bin Nim yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, "Tuanku Musa, cegahlah mereka." Apa yang menarik yang boleh kita lihat dan bagaimana respon Musa, di mana Musa pada saat itu dia tidak peduli dengan apa yang menjadi saran daripada Joshua pada saat itu. Kenapa? Karena Musa percaya bahwa ketika Tuhan memilih, itu adalah yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Ya, itu adalah yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Sehingga Musa tidak merasa terganggu ketika Eldad dan Medad dipilih oleh Tuhan. Nah, ini adalah hal yang menarik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita sering sekali protes atas apa yang sudah Tuhan tentukan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini sering sekali membuat kita stres dan tidak nyaman menjalani kehidupan kita. Kita merasa keberatan ketika orang lain lebih daripada apa yang ada pada kita. Nah,
Menarik sekali firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada saat ini untuk terus bersyukur, menerima apa yang menjadi ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga Musa mengatakan di dalam ayat yang ke-29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Musa boleh melihat bagaimana ketika setiap orang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan suara kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perjalanan bangsa Israel menuju kepada tanah perjanjian, ini merupakan perenungan yang boleh kita renungkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana Allah mengutus Musa untuk memilih 70 tua-tua. Bagaimana Allah juga mengurapi Eldad dan Medad, mendapat berkat daripada Tuhan untuk ikut diurapi di dalam perjalanan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang boleh kita lihat? Bagaimana penyertaan Tuhan. Tuhan juga ikut memikirkan bagaimana supaya bangsa itu boleh sampai kepada tanah perjanjian itu. Tuhan juga memberikan solusi kepada Musa agar Musa boleh memimpin bangsa itu masuk kepada apa yang sudah Allah janjikan kepada bangsa Israel. Ini menarik yang boleh kita renungkan dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana penyertaan Tuhan itu terjadi. Penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan juga terus berkarya, terus hadir di dalam kehidupan kita, di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tuhan hadir seperti bagaimana Tuhan hadir kepada Musa yang menyarankan Musa untuk memilih 70 tua-tua. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, di dalam setiap perkara kita. Mari kita aminkan penyertaan Tuhan ini di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Dan disinilah kita boleh bersukacita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian yang kedua yang menjadi perenungan kita, kita juga adalah orang yang sudah menerima roh Tuhan itu. Roh Kudus itu sudah dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang boleh kita lihat? Di dalam pengurapan kepada 70 tua-tua dan Eldad dan Medad itu membantu Musa untuk membawa bangsa Israel, memimpin bangsa Israel masuk kepada tanah perjanjian. Itu jugalah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah pakai hidupmu untuk bersaksi sehingga orang lain boleh mengenal Tuhan, orang lain boleh percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga hidupmu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Inilah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan yang terus berkarya di dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan. Sehingga hidup kami boleh menjadi kesukaan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita Dia bersorak. Cita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita.
menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. GKPS TV.